Hai, perkenalkan nama saya Indi Marsala Sinaga dari kelas BSIB dengan NIM 2357301052. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang Power BI dan bagaimana cara mengolah data, memasukkan data di dalam Power BI. Nah, sebelumnya itu semuanya, saya mau jelasin dulu sedikit tentang Power BI, kegunaannya, bagaimana cara menggunakannya. Saya jelaskan dulu secara teori, nanti setelah itu baru praktek. Nah, visualisasi data di Power BI adalah salah satu fitur utama yang membuat platform ini sangat populer di kalangan analisis data dan profesional bisnis. Visualisasi data merujuk pada proses menyajikan informasi dalam bentuk grafik, diagram, atau elemen visual lainnya. Nah, tujuannya adalah untuk memudahkan pemahaman terhadap data yang kompleks sehingga pengguna bisa menangkap pola, tren, dan insight penting dengan lebih akurat dan cepat. Nah, dengan Power BI ini kita tidak hanya melihat angka-angka, tapi juga Power BI ini menyajikan dalam bentuk tabel yang statis, tetapi bisa mengubahnya menjadi visual yang interaktif dan dinamis. Misalnya di sini kita bisa buat diagram batang untuk membandingkan penjualan antar produk, ada chart garis juga untuk melihat tren penjualan dari waktu ke waktu, ada juga peta interaktif. Nah, si peta interaktif ini gunanya untuk menganalisis performa bisnis berdasarkan wilayah geografis seperti itu. Selain itu, Power BI juga mendukung berbagai visual lain seperti donut chart, KPA atau Key Performance Indicator, kartu, slicer, dan tabel pivot interaktif. Nah, keunggulan dari visualisasi data di Power BI ini adalah kemampuan untuk berinteraksi langsung dengan data. Nah, kita sebagai pengguna bisa mengklik bagian tertentu dari grafik untuk melakukan filter. Filternya itu otomatis ke seluruh laporan, yang membuat proses eksplorasi data menjadi sangat intuitif dan kayak lebih tepat aja gitu. Ketika kita klik, dia langsung terganti tanpa ada salah-salah seperti itu. Nah, semua visual ini bisa dikombinasikan dalam satu dashboard yang terintegrasi sehingga memudahkan manajer atau pemangku kebijakan atau stakeholder dalam mengambil keputusan yang cepat dan berbasis data. Nah, saat ini selanjutnya adalah kita praktekkan bagaimana cara mengolah datanya di dalam Power BI. Oke, selanjutnya adalah bagaimana cara menginstal Power BI terlebih dahulu. Nah, caranya itu ada beberapa cara. Di sini akan saya sebutkan dua aja. Nah, yang pertama tuh ada melalui link ini saya dapatkan dari Classroom. Nah, ini kita klik aja. Nah, bisa juga dari sini satu lagi. Kita cari secara manual sendiri. Keywordnya Power BI Microsoft. Nah, nanti muncul yang ini nih. Yang dari Microsoft-nya. Kita klik aja, terus nanti ada unduh. Kalau mau bahasa Inggris boleh, terserah kita. Nah, unduh. Di sini saya sudah mengunduh, jadi saya nggak perlu unduh lagi. Nah, setelah sudah diunduh, kita nanti ada pilihan tuh. Ini, pilihannya itu kita pilih yang desktop setup X64. Nah, setelah di-download, kita buka Power BI-nya. Nah, tampilan awalnya adalah seperti ini. Ini ada beberapa fitur. Kalian mau buat blank report, one lake catalog, Excel workbook. Nah, kan kita mau mengolah data nih. Jadi kita perlu masukin data. Kita bisa masukin datanya di sini nih. Atau di Excel workbook. Tapi better di sini. Kita klik aja nih, get data from itu tadi, get data from apa tadi? Get data. Nah, kita pilih yang cancel dulu. File, get data. Nah, pilih yang Excel work. Nah, di sini kita pilih data kita. Di sini ada contohnya financial sample. Contoh data dummy-nya adalah kita klik open. Ditunggu dulu. Oke, kan ini udah masuk nih. Tadi kan filenya financial. Kita checklist aja. Nanti dia keluar nih si data kita tadi. Kalau mau di load langsung boleh, tapi kalau misalnya ada yang datanya masih kotor, datanya masih salah, kita klik aja transform data, nanti kita ubahnya di sana. Tapi karena ini jika kita udah yakin ini udah benar datanya, kita klik load aja. Load. Oke.
udah keload, tunggu beberapa detik. Oke, sudah di load. Oke, ketika udah berhasil di load, nanti dia keluar di sini nama file kita. Tadi kan nama filenya financial. Sini nanti keluar lagi financials. Nah, jadi dari goals tugas ini adalah menampilkan grafik bebas, bentuknya seperti apa, tapi data ini tampil dalam bentuk grafik. Nah, kita klik aja si financial ini, kita misalnya pilih sales, itu kita pilih debt, kita pilih discount, kita pilih month misalnya. Nah, lalu kita pilih grafiknya. Ini bebas mau dipilih yang mana, tapi grafik kita pilih yang barat coba. Oke, month. Nah, balik. Nah, ini dia. Gedein dulu. Nah, goals-nya udah tercapai ya, menampilkan grafik. Nah, di sini ada beberapa fitur yang bisa kita pakai. Kayak kalau kita nggak mau nampilin sales nih atau penjualan, ya udah uncheck list aja. Tuh, bedanya apa? Nih, salesnya hilang kalau kita uncheck list. Kalau kita checklist lagi dia keluar. Kalau mau diganti ke line misalnya, boleh. Grafik line boleh. Tapi goals di sini adalah menampilkannya dalam bentuk grafik dan ini sudah keluar. Nah, di sini ada banyak fitur-fitur yang bisa kita pakai. Tapi sepertinya di dalam video ini kita hanya membuat ini dulu saja. Nah, di sini menyesuaikan kebutuhan dari ini kita. Ini bisa muncul karena dari variabel-variabel yang ada di dalam data ini. Bukan ada secara otomatis. Dia ada karena dari si data financial itu. Nih, digedein aja kalau bisa digedein. Kalau kita checklist country-nya hilang. Kalau kita checklist lagi, country-nya muncul. Nih, ada Kanada, ada French, Germany, Mexico. Kalau mau ditambahin gross sales, boleh. Oke, sekian video pertemuan dari Power BI ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan, akan saya perbaiki. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.